Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Betul, tapi bukan itu maksud saya. Hari ini adalah hari lahir Pancasila. Ya. Kemarin saya minta izin kepala sekolah untuk tidak ikut upacara, tapi beliau bilang kalau hari lahir Pancasila harus ikut, karena nanti di belakang bisa ada masalah kalau tidak ikut. Terus kemudian saya telepon Bu Surya, saya agak bingung juga. Saya telepon Bu Surya, Bu, maaf saya besok tidak bisa datang tepat waktu, jadi saya harus ikut upacara dulu. Karena saya membatalkan menyampaikan firman Tuhan juga tidak mungkin. Jadi saya mikirnya ikut upacara dulu, dari jam 7 sampai jam 8, baru kemudian ke sini. Tapi puji Tuhan, kemudian ada surat dari gubernur pembatalan upacara, dialihkan dari hari Minggu ke hari Senin. Puji Tuhan, itu satu pertolongan buat saya, sehingga tentu saya lebih bisa nyaman menyampaikan firman Tuhan. Bayangkan kalau harus upacara dulu, kemudian saya tergesa-gesa ke sini. Ya tentunya kurang nyaman. Puji Tuhan. Tema kita adalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tema ini lahir bukan karena hari lahir Pancasila juga, bukan ya. Karena tema ini sudah digumuli sebelum ya hari lahir Pancasila. Maksud saya sebelum bulan ini sudah digumuli. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-7, kemudian ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 4 mulai ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita berdoa. Urapi kami ya Tuhan,
dengan segala keterbatasan yang ada. Biarlah Engkau berbicara kepada kami. Buka hati kami, pikiran kami, berikan kami hikmat, sehingga kami semua boleh memahami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memelihara kesatuan dan kedamaian itu adalah hal yang tidak mudah. Saya ulangi lagi. Memelihara kesatuan dan kedamaian itu sesuatu yang tidak mudah. Sekali lagi saya ulangi. Memelihara kesatuan dan kedamaian itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Kenapa saya ulangi, saudara? Karena memang benar-benar memelihara kesatuan, memelihara kedamaian itu sangat-sangat tidak mudah. Sangat sukar. Bayangkan, saudara, pasangan suami istri yang saat awal menikah didasari dengan cinta, didasari dengan kasih, sehati, saling pengertian, saling mengagumi. Tetapi dengan berjalanan waktu kita melihat begitu banyak pasangan yang akhirnya berakhir dengan perselisihan, pertengkaran, bahkan saling membenci, bahkan ada yang kemudian saling melaporkan ke polisi. Bayangkan, saudara, diawali dengan cinta, saling mengagumi, saling memuja antara satu dengan yang lain. Tetapi begitu banyak pasangan pernikahan yang akhirnya berakhir dengan kehancuran, berakhir dengan ratap tangis, saling membenci, saling menghancurkan. Dan itu nyata di sekitar kita. Bahkan mungkin juga saat ini yang hadir, diam-diam sebenarnya di dalam keluarga kita juga sedang mengalami masalah. Sedang tidak baik-baik saja antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kenyataannya yang terjadi. Saudara sering mendengar ilustrasi tentang pasangan yang baru saja menikah. Seringkali mungkin saudara mendengar, ya, kalau salah satu pasangan jatuh, yang dilakukan pasangan muda apa? Buru-buru menolong, buru-buru membantu. Tapi kalau sudah lama menikah, pasangannya jatuh, apa yang dilakukan? Kadang-kadang mengupat. Matamu neng di. Itu sering saya dengar ilustrasi semacam itu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Perlakuannya sudah menjadi berbeda ketika sudah menikmati beberapa waktu di dalam sebuah pernikahan. Ini bapak-bapak saya tanya, pernah mendengar istri berkata, waktu mau makan, ya, kono nggawe dhewe kae mburi ana sarimi, buat sendiri. Tinggal ngerebus, kasih telur, dan seterusnya. Awal-awal selalu memasakkan. Pagi-pagi sudah bangun, memasakkan, dan seterusnya. Lama-lama suruh cari makan sendiri. Ya. Biasanya setiap pagi membuatkan kopi, sekarang kono nggawe dhewe kae nang mburi ana kopi ana gula gampang.
Enggak tahu mungkin kalau yang di sini enggak ya. Di sana sini. Banyak sikap yang berubah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena jelas menjalin kesatuan itu tidak mudah. Bapak-Ibu saudara, yang mulai HP-nya ya, pasangan memulai membuat password, tidak boleh dilihat oleh pasangannya. Dulu bebas boleh lihat, sekarang nggak bebas lagi. Hati-hati, ya. Itu kan privasi, Pak. Jadi nggak boleh toh dilihat orang lain termasuk pasangan. Ya okelah privasi, tetapi kalau sangat-sangat privasi, kemudian disembunyikan dan seterusnya. Kemudian ada saling curiga, ada saling cemburu, saling membenci dan seterusnya. Dan akhirnya menjadi berantakan. Belum juga dalam keluarga, saudaraku, antara ayah dengan anak, orang tua dengan anak, menjalin kesatuan sehati rukun itu jelas-jelas tidak mudah. Bapak-Ibu tahu kenapa saya diberi nama Ngastoroso? Ada yang tahu enggak? Kalau yang pernah mendengar kesaksian mungkin tahu. Kelihatannya agak keren, saudara Ngastoroso. Kadang kalau yang dengar nama saya itu agak-agak melengeh, agak-agak senyum gimana gitu. Ketika pertama kali mendengar. Ngastoroso, kenapa? Karena ada sejarahnya di mana ibu saya ada masalah dengan mertua. Masalah yang tidak menyenangkan. Kebetulan mertua ibu saya atau mbah saya itu orangnya galak. Galak suaranya pedes. Bukan galak memukul tidak, tapi suaranya pedes. Ada masalah di antara mereka juga didengar oleh dari mertua satunya, kemudian mbah saya yang satunya ngasih nama saya Ngastoroso. Artinya mbok yao duwe rasa. Mengharapkan mertua dari ibu saya itu mbok yao punya perasaan. Jadi nama saya itu sebenarnya adalah satu saksi di mana sebuah keluarga tidak terjadi sebuah kesatuan. Sehingga diberi nama Ngastoroso itu supaya memiliki rasa. Supaya duwe rasa, supaya bisa mengerti, memahami orang lain. Saudara, tidak hanya di dalam tingkat pasangan keluarga, tapi juga yang lebih besar. Sekarang ini banyak permusuhan terjadi antar bangsa, antar kelompok. Rusia, Ukraina, India, Pakistan, Israel, Hamas, Korea Selatan, Korea Utara, dan ada perang dingin antara Rusia dan Amerika dan seterusnya. Termasuk di Indonesia kita melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, meskipun ada yang namanya Pancasila yang mempersatukan, kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, kenyataannya banyak terjadi gesekan-gesekan. Banyak terjadi peristiwa yang tragis di dalam negeri ini. Kerusuhan Mei tahun 98, salah satu contohnya. Peristiwa Sampit, suku Dayak, dan Madura. Dan lain sebagainya yang juga banyak tidak terekspos. Juga di dalam gereja Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, namanya gereja. Gereja itu berbicara tentang satu komunitas di bawah otoritas Allah. Tapi kenyataannya, saudara, kita melihat dalam sejarah
Ada sejarah kelam di dalam gereja. Dari Kristen mula-mula, ada Kristen Ortodok, kemudian ada Katolik, ada Protestan, dan dalam perkembangannya itu saudara ada sejarah yang kelam. Ada peperangan yang mengatasnamakan agama sama-sama Kristen tetapi alirannya berbeda. Dan di situ terjadi banyak pembunuhan, pembantaian, bukan hanya ribuan tetapi jutaan. Itu kenyataannya saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang bagaimana dengan gereja Tuhan di tempat kita? Apakah gereja di tempat kita juga tidak mengalami persoalan yang namanya persatuan? Tentu ada, saudaraku yang dikasih Tuhan. Antara jemaat satu dengan yang lain pasti juga ada gesekan. Bahkan antar hamba Tuhan juga terjadi gesekan, persoalan yang kadang-kadang sampai begitu tajam. Akhirnya tidak ada komunikasi lagi. Terjadi yang semacam itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana kita secara pribadi dalam batas kita sebagai keluarga, dan tentu kita juga mengharapkan dalam batas gereja, dalam jemaat bagaimana kita bisa mengalami kesatuan, bagaimana bisa hidup dengan damai antara satu dengan yang lain. Termasuk saat ini kalau mungkin ada di dalam keluarga kita yang sedang tidak baik-baik saja, kita pasti ingin dipulihkan kembali. Banyak pengalaman anak-anak yang kepahitan dengan orang tua. Banyak kepahitan antara pasangan, istri kepahitan dengan suami, suami kepahitan dengan istri. Apakah kita akan menjalani hidup yang semacam itu? Kelihatannya masih bersatu, tetapi tidak ada kesehatian. Masih tinggal dalam satu rumah, tetapi tidak ada kesehatian. Adanya pertengkaran, percecokan. Barangkali tidak sampai saling bertengkar, saling melukai. Tapi saudara, tidak nyaman dalam sebuah keluarga. Karena ada perselisihan-perselisihan yang tidak diselesaikan. Saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap pribadi pasti merindukan sebuah pemulihan. Mungkin saudara sudah berusaha tetapi tidak bisa. Sudah berusaha mengampuni tetapi tidak bisa. Menerima tetapi tidak bisa karena memang itu terlalu pahit, terlalu menyakitkan. Termasuk juga ada hamba-hamba Tuhan yang terlukai, sulit untuk memaafkan dan seterusnya. Nah, saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini mengajak kita supaya kita memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kita ingin terjadi sebuah perubahan. Bagaimana caranya? Ayat yang pertama kita baca kembali dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusaha memelihara kesatuan roh
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lahir dari roh yang sama. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 9 itu Bapa segala roh. Jadi Allah Bapa itu adalah Bapa segala roh dan kita lahir dari Allah. Memang kita lahir dari Bapak Ibu kita, tetapi roh yang ada di dalam diri kita adalah dari roh Allah. Nah, seharusnya kehidupan kita itu adalah hidup yang senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Allah yang seharusnya mempengaruhi kehidupan kita, yang seharusnya menguasai kehidupan kita. Tetapi yang terjadi sekarang ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang dikuasai roh yang lain yang bukan dari roh Allah. Ada roh besar tetapi ada roh kecil. Efesus 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh kecil, roh iblis. Jadi di alam semesta ini ada roh Allah, tetapi juga ada roh iblis yang dikatakan sebagai penguasa udara yang melingkupi bumi yang sudah jatuh dalam dosa ini. Ada roh iblis, roh jahat yang mempengaruhi banyak orang. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalahnya kita lebih banyak dipengaruhi oleh roh jahat daripada roh iblis. Dunia ini lebih banyak dipengaruhi oleh roh jahat daripada roh Allah. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga saat ini mau tidak mau kita harus bergumul bagaimana senantiasa hidup di dalam kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Dan itu berarti saudara harus senantiasa terhubung dengan Allah. Harus menjadi satu dengan Tuhan. Satu dengan Roh Allah. Jangan tinggalkan Tuhan. Nah, yang menjadi masalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu begitu dipengaruhi oleh roh-roh yang lain. Roh jahat, termasuk roh ketamakan, roh keduniawian ya. Bicara tentang roh itu juga berbicara tentang spirit, pengaruh. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Harusnya kita tetap memelihara. Dikatakan di situ ya saudara, berusaha. Berusaha memelihara. Ada usaha di dalam diri kita untuk terus menyatu dengan Roh Allah dalam kehidupan ini. Saudara, saya punya tekad untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan ternyata itu sangat-sangat tidak gampang. Saya berpikir dan memutuskan saya ingin setiap hari meluangkan waktu berbicara secara pribadi dengan Tuhan, tetapi seringkali belum seperti yang saya harapkan. Betapa sulit terhubung dengan Allah, betapa sulit terhubung dengan Roh Allah dalam kehidupan ini. Jadi ini rahasia pertama yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesatuan roh, yang dalam artian juga berarti kita memiliki pengertian tentang Kristus di dalam kehidupan kita. Di
Di dalam bagian ayat yang selanjutnya tadi, kalau kita baca di dalam seterusnya ya, ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Semakin kita menyatu dengan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, artinya kita memiliki pemahaman tentang Yesus dengan benar. Kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan kalau itu menyatu dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa hidup di dalam kesatuan dan kedamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian yang selanjutnya, di dalam pasal 4 ayat yang kedua, dikatakan di situ, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau kita menyatu dengan Kristus, Tuhan Yesus yang adalah figur di mana hidupnya adalah hidup yang sangat rendah hati, lemah lembut, sabar, maka kita pun juga akan menjadi pribadi yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebenarnya merasa sudah menjadi orang yang sabar. Ya. Dan beberapa orang mengatakan kepada saya, Pak Ngasto ini orangnya sabar. Ya enggak tahu sih benar apa enggak. Menurut saya sebenarnya saya adalah dari yang saya rasakan ya, ini bukan pede ya, bukan percaya diri, bukan. Tapi yang saya rasakan sebenarnya saya adalah orang yang tipenya sabar. Sudah dari gennya, dari sononya, maksudnya dari garis keturunan ya. Saya pernah bersaksi kalau Mbah Kakung itu orangnya sangat sabar, pendiam, ngalahan, ya, tidak pernah marah, katanya begitu. Dan menurut saya adalah orang yang sepertinya sudah sabar. Tapi saya heran, kenapa Tuhan masih memberikan cobaan-cobaan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesabaran. Berarti mungkin ada sisi lain di mana sebenarnya saya belum sabar. Sehingga Tuhan memberikan saya peristiwa-peristiwa yang menguji kesabaran saya. Dan saya bersyukur saudara saya bisa melewatinya karena saya percaya kepada Yesus yang memberi teladan kepada saya untuk bersikap sabar. Dulu kami membeli sebidang tanah kecil di kampung, sudah kami beli secara sah, tetapi salah satu kerabat dari tanah yang dijual itu tidak terima. Kemudian ketika saya tanami, tanamannya diganggu. Saya nanam cabai ya, tahu-tahu cabainya itu pada gosong. Ternyata disiram minyak panas.
Tidak hanya itu, kemudian saya tembok supaya lebih aman. Sudah saya tembok bataku keliling begitu ya. Dilubangi mulai dari satu kepel. Tambah besar, tambah besar. Kemudian sampai pada tahap tembok itu dirobohkan. Harusnya bagaimana Bapak Ibu? Saya harusnya lapor polisi memenjarakan dia. Kan begitu normalnya. Enggak tahu ya kenapa kok saya enggak berbuat seperti itu. Saya sudah sempat pergi ke kantor polisi, sudah sampai di depan. Tapi puji Tuhan kembali lagi. Enggak jadi. Ya sudah akhirnya karena masalah terus, kemudian saya jual lagi. Berlatih untuk sabar. Belum yang sekarang ini saya harus merawat itu adalah juga bagian dari kesabaran. Saudara, kalau ada roh Allah, ada roh kudus, ada Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita bisa melewati peristiwa-peristiwa yang menguji kesabaran kita. Sehingga kita tetap bisa menyatu. Keluarga yang hampir berantakan, terpecah belah. Karena di dalam Yesus kemudian bisa disatukan kembali. Jadi saat ini saudara, kalau engkau sedang punya masalah dalam keluarga, jangan andalkan pengertianmu, apa yang akan kau lakukan, tetapi minta hikmat Tuhan. Karena di situ ada Roh Kudus yang akan memecahkan persoalanmu. Dan saya bersyukur saudara, banyak Tuhan menyelesaikan perkara saya berkaitan dengan kesabaran, ya kasih, di mana saya harus mengasihi, di mana saya harus mengampuni orang yang menyakiti kehidupan saya. Jadi ini kuncinya saudara, sikap rendah hati, kelemah lembutan yang sekarang sudah banyak ditinggalkan banyak orang. Apalagi sekarang ini kan hidupnya adalah di zaman yang serba cepat, serba kemerungsung, ya. Banyak tuntutan, pekerjaan banyak membuat kita mungkin emosi dan seterusnya. Kemarin saya nonton YouTube, ada seorang apa ya? Ya orang biasa, dia tinggal di Gunung Menyendiri. Di atas gunung ada sebuah bangunan yang itu dulunya sebuah kuil, dia tinggal di situ. Sepertinya ada sebuah kenyamanan juga ya. Di atas gunung menyendiri ya. Tidak ada masalah dengan yang lainnya. Nah kan beda dengan kehidupan kita sekarang. Banyak bersinggungan dengan banyak orang. Dalam keluarga kita berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Dengan tetangga kita berinteraksi. Di dalam pekerjaan kita berinteraksi. Dan seringkali banyak orang yang membuat emosi. Bagaimana kita bisa membuat sebuah kesatuan dalam situasi yang semacam ini? Kalau kita tidak punya roh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang kedua yang saya sampaikan saudaraku, supaya engkau bisa punya kesatuan dalam keluarga, dalam jemaat, dalam kehidupan berbangsa dan negara. Engkau harus punya sifat rendah hati, lemah lembut, cinta kasih. Dan itu harus diusahakan, dipupuk. Kadang harus melalui sebuah ujian. Bagaimana terbukti saudara rendah hati kalau saudara tidak pernah direndahkan? Tidak mungkin. Kadang-kadang saudara harus mengalami yang namanya direndahkan. Bagaimana saudara bisa dikatakan lemah lembut kalau saudara tidak pernah disakiti oleh orang lain dan tidak membalas? Harus mengalami proses yang semacam itu. Dan rahasianya saudara bisa melewati kalau Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan,
Dalam peristiwa Pentakosta, kita melihat adanya perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan para murid. Kenapa mereka bisa berubah? Bahkan dikatakan kehidupan jemaat yang mula-mula itu mereka mau berkorban antara satu dengan yang lain. Banyak di antara mereka yang menjual harta bendanya kemudian dibagikan kepada jemaat yang lain. Saya tidak mengajak Bapak Ibu nanti menjual rumah, kemudian hasilnya dibagikan ke jemaat-jemaat. Tidak. Tapi maksudnya kita bisa belajar bagaimana jemaat mula-mula itu begitu mau berkorban. Yang awalnya harta mereka sendiri adalah harta mereka sendiri. Uang mereka sendiri adalah uang mereka sendiri. Tapi kemudian bisa dengan rela memberikan semuanya itu. Bapak Ibu, dalam satu keluarga saja ya, kadang-kadang suami kurang begitu rela memberikan uangnya kepada anggota keluarganya. Tapi jemaat mula-mula ini begitu rela diberikan kepada orang lain. Kenapa saudara? Karena sudah mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Kenapa Paulus bisa berubah? Karena dia sudah menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Sudah bertemu dengan Kristus Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga yang awalnya dia kasar, dia jahat, dia seorang pembunuh, kemudian berubah 100 derajat. 100 derajat, 360 derajat. Berubah total, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang rendah hati, orang yang bisa mengasihi orang lain. Karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidupnya. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin berubah, mau tidak mau, harus minta kuasa Roh Kudus. Alami pengalaman kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, saudara, yang mau saya sampaikan, ada satu prinsip yang luar biasa dari kitab ini, pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-16. Atau juga kita lihat di situ ada kata satu tubuh ya. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kemudian ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dalam bagian ayat yang lain tadi kita membaca ada kata satu tubuh di dalam ayat yang keempat. Satu tubuh. Ini sebuah, bisa dikatakan sebuah ilustrasi juga, satu tubuh. Kita itu memiliki tubuh dengan berbagai anggota tubuh yang berbeda-beda. Mulai rambut, mata, hidung, mulut, dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah kesatu-satuan di mana harus saling mendukung. Kalau Bapak Ibu Saudara lapar ya, apa yang dilakukan? Otak memerintahkan, misalnya ya, pergi ke dapur atau pergi jajan ke satu tempat, membutuhkan kaki untuk berjalan. Setelah mendapatkan makanan, Bapak Ibu Saudara membutuhkan tangan untuk makan. Kan nggak mungkin kan nyosor seperti bebek ya kalau kita ya, karena kita bukan bebek. Membutuhkan tangan untuk menyuapi satu persatu. Membutuhkan gigi untuk mengunyah.
Bapak Ibu yang sudah nggak punya gigi kan agak susah ya kalau makanan keras. Membutuhkan gigi. Kalau nggak ada gigi, butuh gigi palsu supaya bisa mengunyah. Gigi juga butuh tangan untuk merawat. Sikat gigi pakai tangan. Kalau istri saya sekarang yang nyikat gigi itu saya ya. Karena nggak bisa pakai tangannya sendiri, seringkali jatuh sikatnya dan seterusnya. Membutuhkan tangan saya. Sebuah kesatu-satuan. Tidak mungkin kita membenci bagian tubuh kita yang lain, meskipun kurang diperhitungkan. Ya, ada bagian tubuh kita yang kurang diperhitungkan, kurang diperhatikan. Tetapi sebenarnya kita sangat membutuhkan. Nah saudara, dalam jemaat kita, gereja kita, ini adalah sebuah satu kesatuan. Di mana semuanya saling membutuhkan. Ada jemaat yang berkata, saya enggak butuh pendeta, saya akan kerja sendiri, kerja sendiri, cari uang sendiri. Saya tidak diberi uang dari gereja, dari pendeta. Ya, kalau dalam hal itu, kalau saudara butuh menikahkan, butuh pendeta enggak? Pemakaman, apa mau langsung dilempar saja ke pemakaman? Kan enggak. Butuh pendeta yang mengadakan upacara. Saudara butuh pendeta untuk mendoakan kelahiran, ya, pernikahan, kematian. Nah kemudian ada jemaat yang butuh pendeta itu cuma 3 kali. Ya, saat mau menikahkan anak, saat ada urusan kematian, ya, saat ada pernikahan, kematian, kelahiran. Tentu bukan hanya soal itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kita butuh saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau ada jemaat yang punya masalah, persoalan yang berat, tidak selalu bisa lari ke psikiater atau psikolog. Butuh sharing dengan hamba Tuhan. Butuh sharing dengan gembala sidang. Bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, saya merasa banyak dibantu oleh Bapak Ibu Gembala Sidang. Bapak Surya itu meskipun kelihatannya keras ya, tetapi sangat memikirkan detail dari hamba Tuhan yang ada di dalam pelayanannya. Sampai kepada urusan pernikahan sangat diperhatikan. Saya ingat betul ketika saya bergumul tentang pernikahan, bagaimana beliau sangat mendukung. Jadi memikirkan begitu detail. Sehingga banyak mahasiswa yang lulus dari Stefa, sampai mandiri, sampai menikah itu begitu dipikirkan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Surya. Jadi saudara, kita sebenarnya saling membutuhkan. Semuanya yang ada dalam gereja ini, termasuk yang kita anggap punya kedudukan yang lebih tinggi, maupun yang kita anggap punya kedudukan yang lebih rendah, semuanya sama-sama penting. Tidak mungkin Gembala Sidang berjaga malam sendiri di sini, nggak mungkin. Tidak mungkin juga membersihkan gereja ini sendiri, nggak mungkin. Butuh mereka, saudara yang lain yang membersihkan, butuh penjaga, butuh tukang parkir dan lain sebagainya. Semuanya penting. Dan ilustrasi tubuh adalah sesuatu ilustrasi yang menggambarkan kita di mana kita harus hidup dalam sebuah kesatuan, saling menghargai, saling menghormati, saling menerima. Kalau tubuh kita ada yang sakit,
maka tubuh kita yang lain akan mengobati. Misalnya, ada yang sakit kulit di bagian mana, tubuh yang lain mengobati. Saling memperhatikan. Jadi kalau ada jemaat yang kesusahan, kita bersyukur punya komunitas gereja ini yang bisa saling memperhatikan, saling membantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita bisa hidup dalam sebuah kesatuan, kedamaian itu sebenarnya sangat luar biasa. Termasuk dalam keluarga, dalam jemaat Tuhan. Tapi masalahnya memang karena seringkali masih dikuasai oleh roh kegelapan, sehingga tidak ada kesatuan. Nah, saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami sebuah perubahan dalam hidup kita, secara khusus, saudara ingin memiliki kesatuan, kedamaian dalam hubungan antar pribadi, dalam hubungan antar keluarga, dalam gereja Tuhan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun kaitannya kita berrelasi dengan orang lain. Mari kita hidup di dalam Kristus. Kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, di mana itu akan mempengaruhi tindakan kita, sikap kita, dan kita bisa memutuskan untuk bisa hidup bersatu, memiliki kesatuan, kedamaian antara satu dengan yang lain. Mari kita undang Roh Kudus memenuhi kita pagi hari ini. Saudara mungkin selama ini sudah berusaha, bagaimana saya bisa bersatu lagi dengan anak saya, bisa baik-baik saja. Bagaimana saya itu bisa menerima, bisa satu rasa, klik dengan pasangan saya. Mungkin saudara sudah berusaha tetapi gagal dan gagal. Saatnya kita mengundang Roh Kudus dalam hidup kita. Saya pernah bersaksi tentang keluarga saya antara ayah dengan ibu saya. Mereka tidak berpisah. Ada beberapa kejadian sudah mau berpisah sampai 2 kali. Ketika saya masih kecil, saya digendong oleh ibu saya dan kakak saya jalan, sudah menuju ke KUA, sudah mengurus proses perceraian. Tetapi enggak jadi. Kemudian setelah saya SMP, saya mendengar orang tua saya mau berpisah lagi. Tetapi puji Tuhan tidak jadi. Dan menyatukan itu tidak mudah. Supaya satu rasa bisa klik, ya, saling menerima, saling menghormati, mengasihi, itu tidak gampang. Saya harus terus berusaha. Nah, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, sangat sulit. Meskipun berjalan dalam sebuah keluarga, tetapi tidak ada kesatuan. Saat ini saudara bersyukur karena engkau punya Roh Allah, Roh Kudus. Punya Tuhan Yesus yang bisa menolong engkau. Bisa terjadi perubahan yang luar biasa. Mari saat ini kita berseru kepada Tuhan. Bila Roh Kudus memenuhi hati kita, kita datang kepada Tuhan.